Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri Handayani, mahasiswa akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laba. Studi kasus yang digunakan itu pada perusahaan manufaktur sektor konsumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 sampai 2022. Ya. Selanjutnya langsung saja untuk latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama itu perkembangan kondisi perekonomian Indonesia. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, kini masyarakat sudah banyak mengenal investasi seperti saham dan obligasi. Berdasarkan Arsyaf di tahun 2021, peningkatan minat masyarakat dalam melakukan investasi itu meningkat, walaupun pada saat itu masih pandemi masih melanda. Hal ini dilihat dari jumlah SID yang meningkat setiap bulannya. Nah, namun di Indonesia ini masih kerap kita jumpai kasus-kasus perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan. Banyak dari mereka yang memanipulasi laba agar perusahaan terlihat untung dan tetap menarik di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan termasuk investor. Oleh sebab itu, laba yang disajikan dalam laporan keuangan harus berkualitas agar bisa diyakini kebenarannya. Nah, untuk menangani hal tersebut, kita itu harus untuk menghindari praktik manajemen laba, itu perlu adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut dengan good corporate governance, agar kualitas laba terhindar dari praktik manajemen laba. Kemudian kenapa menggunakan sektor konsumer non-cyclical ini? Karena pada saat COVID-19 melanda, itu sangat berdampak pada saham atau indeks harga perusahaan. Namun ada salah satu indeks saham yang tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi, yaitu consumer non-cyclical. Nah, berdasarkan data yang bersumber dari BPS dalam penelitian Ershafti dan Fauzia tahun 2021, menunjukkan persentase rata pengeluaran sebulan di daerah perkotaan untuk konsumsi makanan dan minuman meningkat, yang sebelumnya itu 17,7% pada tahun 2019, saat ini menjadi 18,1%. Keadaan ini memungkinkan perusahaan mengalami laba karena profitabilitas perusahaan dalam keadaan stabil. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada adanya penambahan jumlah variabel. Pemilihan populasi dalam penelitian ini pun pada sektor yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu, serta menggunakan rentang waktu penelitian dengan periode tahun terbaru. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pendekatan kuantitatif. Waktu penelitian itu selama bulan September sampai dengan selesai. Objek atau tempat penelitian itu dilakukan pada perusahaan yang tergabung dalam sektor konsumer non cyclical dan populasi awal itu ada 59 perusahaan. Kemudian setelah dilakukan seleksi didapatkan bahwa jumlah sampel yang digunakan itu sebanyak 21 perusahaan dikalikan 5 tahun periode jadi 105 sampel. Data analisisnya yang terdapat dalam penelitian ini ada analisis deskriptif, ada uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Dari hasil olah data, didapatkan bahwa hasil uji determinasi koefisien itu sebesar 0,062. Jadi di sini kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,062. Sisanya dipengaruhi oleh variabel luar sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.
Kemudian untuk hasil uji F atau simultan, hasilnya yaitu menunjukkan bahwa nilai signifikan itu di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,048. Jadi uji F ini berpengaruh, sehingga secara simultan semua variabel berpengaruh. Dan data penelitian ini layak untuk diujikan. Namun jika dilihat hasil dari uji T atau parsial, di sini untuk variabel independen itu tidak ada yang berpengaruh terhadap variabel dependen karena nilai signifikansi yang didapatkan itu semuanya lebih dari 0,05. Yang itu artinya tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen berdasarkan parsial. Untuk Dewan Komisaris Independen. Kenapa Dewan Komisaris Independen itu tidak berpengaruh terhadap kualitas laba? Karena jumlah rata-rata Dewan Komisaris Independen itu hanya sebesar 0,38. Jumlah Dewan Komisaris Independen dalam sebuah perusahaan ini masih sedikit dan bukan mayoritas, sehingga membuat Dewan Komisaris Independen ini tidak bisa berperan cukup besar untuk mencegah terjadinya manajemen laba dan tidak bisa meningkatkan kualitas laba. Kemudian yang kedua ada variabel kepemilikan manajerial. Variabel kepemilikan manajerial ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Kenapa? Karena kepemilikan manajerial ini seringkali tidak memaksimalkan fungsi laba untuk mempertahankan integritas kinerjanya, sehingga potensi terjadinya manajemen laba itu cukup besar, dan akhirnya membuat kepemilikan manajerial ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Kemudian yang ketiga ada variabel kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laba karena kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusional seperti pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk memonitoring pihak manajemen melalui pengendalian dan pengawasan yang efektif. Namun, sebagai pihak investor, kepemilikan institusional ini pasti mengharapkan laba yang tinggi dan maksimal, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas monitoring oleh institusional, yang menyebabkan adanya celah untuk memanipulasi laba sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laba. Kemudian variabel yang keempat ada komite audit. Komite audit ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laba karena hal ini kemungkinan disebabkan karena komite audit ini hanya sebagai pengawas dan tidak secara langsung berperan dalam operasional perusahaan, gitu. Yang pada akhirnya mengurangi efek, yang pada akhirnya adanya celah untuk memanipulasi laba gitu, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laba. Kemudian yang kelima ada kepemilikan pabrik. Jadi kepemilikan pabrik ini juga sama tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Tidak adanya pengaruh kepemilikan pabrik terhadap kualitas laba ini disebabkan karena saham yang dimiliki oleh kepemilikan pabrik masih relatif kecil. Proporsi kepemilikan pabrik yang tidak terlalu besar ini tidak bisa digunakan sebagai alat intervensi dan pengawasan, atau tidak terlalu berdampak signifikan bagi manajemen untuk bertindak disiplin sesuai dengan keinginan prinsipal. Di sisi lain, sebagai pihak investor, kepemilikan pabrik ini juga pasti mengharapkan laba yang tinggi dan maksimal, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas monitoring dan tidak bisa berpengaruh terhadap kualitas laba. Kemudian ada variabel yang keenam, ada ukuran dewan direksi. Ukuran dewan direksi ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laba karena karena kemungkinan jumlah dewan direksi ini tidak mampu menjamin keefektifan fungsi monitoring terhadap kinerja manajemen dalam membuat laporan keuangan. Jadi, besar kecilnya jumlah direksi itu tidak mampu membatasi tindakan manajemen laba yang akan berpengaruh pada kualitas laba.
Jadi Dewan Direksi merupakan bagian dari manajemen yang bagaimanapun caranya akan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan agar bisa mempertahankan integritas kinerjanya. Kemudian untuk variabel yang terakhir ada ukuran Dewan Komisaris. Ukuran Dewan Komisaris ini kenapa tidak berpengaruh terhadap kualitas laba? Sebenarnya ukuran Dewan Komisaris ini memiliki fungsi yang sama dengan Dewan Komisaris Independen, yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen di dalam sebuah perusahaan. Namun, ukuran Dewan Komisaris juga tidak berpengaruh terhadap kualitas laba karena jumlah Dewan Komisaris dalam penelitian ini masih belum cukup efektif untuk mencegah terjadinya manajemen laba. Karena fungsi Dewan Komisaris dalam sebuah perusahaan itu mengawasi kinerja manajemen. Namun, masih kurangnya penerapan fungsi pengawasan menyebabkan efektivitas yang terdapat di dalam kinerja Dewan Komisaris tidak mempengaruhi kualitas laba. Untuk saran yang pertama, pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang berbeda, tidak hanya pada sektor perusahaan konsumer non-cyclical ini. Kemudian saran yang kedua, diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan periode tahun terkini agar bisa mendapatkan hasil data terbaru. Yang ketiga, pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah variabel atau menggunakan variabel di luar good corporate governance. Dan yang terakhir, pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan perhitungan lain dalam mengukur kualitas laba, seperti discretionary accrual. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.